Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya teman-teman. Saya Dwi Melia Vita atau biasa dipanggil Vita. Saya Business Associate dari Emergenetics International di Indonesia. Hari ini kita lanjut ya ngobrol santai mengenai Emergenetics. Apa itu Emergenetics? Tapi kita ngobrolnya langsung nih sama satu orang yang sudah mengerjakan atau menyelesaikan tesnya Emergenetics. Kemudian kita ngobrol santai mengenai gimana sih yang dia pahami mengenai Emergenetics itu sendiri, apa yang aplikasinya yang dia lakukan sehari-hari ya. Nah, kita ngobrol santai tentang itu. Oke. Nah, mungkin saya langsung aja nih kita ketemu sama nih orang yang saya maksud tadi. Monggo silakan memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Caca, umur saya 24 tahun. Saya sekarang bekerja sebagai junior arsitek di Biro Arsitek Lokal di Jakarta. Nah, saya pertama kali diperkenalkan oleh Emergenetics itu tahun 2018. Kebetulan saya awal ikut workshop dulu, terus menurut saya sangat menarik banget. Konsep yang diajukan sama Emergenetics menarik banget. Jadi akhirnya di akhir tahun itu saya ikut untuk ambil ujian atau tes dari Emergenetics lokal ini. Thank you Caca perkenalannya. So kita start ya, kita mau ngobrol santai nih, lanjut ya. Kita sekarang kalau tadi Caca udah cerita nih bahwa sudah pernah mengerjakan atau kenal sama Emergenetics itu tahun 2018 ya. Udah ngerjain tesnya juga nih ya. So kita sekarang tanya, waktu terima hasil laporannya nih ya, dapat profil dari Emergenetics gitu, boleh nggak Caca sharing nih ke teman-teman apa nih kesan pertamanya waktu itu, Ca? Jadi pertama kali setelah ujian saya dapat report bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi penjelasannya itu kalau kita buka ada chart seperti ini, dan ketika dijelaskan waktu itu saya merasa dibaca gitu sama konsultannya gitu. Kok dia bisa tahu saya gimana, kebiasaan saya seperti apa, behavior saya bagaimana gitu. Karena selama ini saya nggak pernah nyangka gitu kalau ada satu alat yang bisa membaca pola pikir manusia dan behavior manusia gitu. Jadi sangat menarik sekali sih menurut saya gitu. Jadi ini kayak gue banget nih ya. Iya, sesuai jadi banget ya. Kok tahu gitu, bukan sihir. Oke deh. Nah, sekarang kalau misalnya tentunya kan setelah dapat gambaran nih dari konsultan tadi kayak gimana sih profilnya ya kan, kalau Emergenetics itu kan sebenarnya profil mengenai bagaimana gaya kita berpikir ya, yang bulat itu sebenarnya adalah representatif dari otak kita nih ya, otak kita. Jadi di sini digambarkan dengan berbagai macam, ada 4 warna gitu ya. Selain juga sebenarnya menggambarkan tentang tingkah laku ya, tingkah laku yang gambarnya ungu di bawah itu. Nah, oke. Nah, sekarang dengan Caca udah dapat gambaran, dibacakan hasilnya seperti apa, boleh nggak sih di-share juga aplikasinya gimana setelah tahu nih, paham ya tentunya gimana sih menjalankan atau mengejawantahkan ini gitu ya di tempat kerja sehari-hari itu gimana? Di tempat kerja deh kita mulai. Tadi kan Caca arsitek ya. Nah, so gimana nih, Ca? Jadi Silakan. saya bekerja sebagai arsitek pasti selalu ada teamwork, karena kita setiap project pasti kerjanya by teamwork dan selalu dipasangkan dengan orang yang berbeda-beda gitu. Jadi setiap project itu, dan saya belajar juga bahwa setiap project sebagai arsitek pasti ada 4 elemen ini dibutuhkan, selalu dibutuhkan gitu. Misalnya kita harus nyari background data, site-nya seperti apa, kemudian mulai mendesain kan butuh pola pikir konseptual. Kemudian kita juga harus memikirkan klien, klien butuhnya apa, maunya apa ya gitu, harus dipikirkan. Kemudian yang terakhir gimana nge-build-nya gitu, mungkin itu bagian dari pola pikir struktural. Nah, untuk saya sebenarnya sehari-hari bekerja, karena memang rekan-rekan kerja saya belum banyak yang mengambil Emergenetics. Jadi mungkin manfaat untuk saya sendiri adalah biasanya saya mengira-ngira nih rekan-rekan kerja saya mungkin agak berpikirnya cenderung kemana ya, apakah dia ada di data analytical atau dia lebih cenderung ke konseptual. Dan untuk mengetahui atau dengan kita mengetahui itu, mengira-ngira itu bisa membantu efektivitas saya untuk bekerja. Karena misalnya saya tahu nih dia mungkin cenderung untuk adalah gaya berpikirnya analytical. Gimana kalau
lo nyari data deh gitu, lo bantu gue nyari data, nanti gue yang kerjain ini gitu misalnya gitu. Atau karena saya adalah orang yang suka detail, jadi mungkin orang yang nggak suka detail, aduh lo niat banget sih bikinnya sampai segitunya gitu. Enggak, gue nggak niat, emang gue suka gitu. Jadi memang sangat membantu untuk membagi tugas pertama. Kedua juga mungkin cara kita komunikasi untuk ke orang lain. Jadi misalnya kan orang yang bukan struktural seperti saya yang struktural, itu ketika menginstruksikan sesuatu, dia menurut saya itu kurang detail. Jadi cuma, tolong dong bikin ini. Gitu. Terus kan saya dalam hati, ini tuh apa ya? Gitu. Jadi saya harus, karena saya tahu saya butuh informasi lebih dan dia mungkin sebagai orang yang bukan pola pikir struktural, kan saya harus minta lebih gitu. Pak ini atau Bu, kira-kira yang Bapak maksud seperti ini bukan? Gitu. Jadi memang memudahkan agar tidak ada miskomunikasi, satu. Kedua, untuk menghindari asumsi-asumsi mungkin ya. Karena misalnya kan ada juga di point assertiveness, karena saya ada di tengah, nilainya 4, mungkin saya bisa kadang bisa jadi driver, kadang juga bisa ya udah santai aja. Cuma kan ada juga orang yang mungkin ada di poinnya di peacekeeping, dia pace kerjanya ya udah santai, pelan-pelan. Terus kan kalau kita nggak ngerti, kita jadi mikirnya, aduh kok dia lama banget ya kerjanya gitu, gemes deh gitu. Jadi itu juga mungkin membantu kita untuk lebih komunikatif sama orang, membantu placement di setiap project gitu sih kira-kira. Oke. Jadi kalau dilihat sini dari hasilnya memang Caca lebih struktural ya teman-teman, lebih struktural. Artinya struktural itu seperti Caca tadi jelasin nih, struktural itu sangat based on SOP banget, detail, tahapannya. Ya, jadi itu yang tadi Caca bilang. Jadi kalau gue sih seneng banget sama detail, gue nyantai, nyaman gitu ya. Sementara ada orang yang mungkin nggak seperti itu gitu ya. Jadi nggak, makanya ngelihatnya kok big picture-nya gitu. Tadi yang dijelasin, dan dengan Caca udah paham profilnya, maka sebenarnya Caca juga bisa memperkirakan orang lain seperti apa kira-kira ya, dari tentunya kebiasaan mereka, dari tanggapan yang mereka berikan. Dan itu seperti Caca tadi bilang, teamwork ya. Teamwork tuh bantu banget ya menghilangkan. Sering kan kita miskom ya, kalau udah gitu kan asumsi, miskom. Duh kok nggak enak ya gitu. Padahal belum tentu dia sebenarnya seperti apa yang kita kira gitu. Emang built-in-nya, they are wired to think that way. Ya, karena bener banget. Jadi our brain tuh wired as tertentu gitu ya. Jadi kalau tadi Caca kebayang ke Caca adalah struktural yang hijau nih gambarnya. Nah itu ya sangat SOP, very seneng pada step by step gitu ya Ca. Betul. Oke, thank you Ca. Nah sekarang kalau misalnya tadi di tempat kerja nih, kira-kira aplikatif juga nggak sih kalau di luar tempat kerja? Apakah itu sama teman, or sama orang di rumah mungkin, atau gimana Cak? Kalau di rumah menurut aku justru lebih applicable, lebih terlihat. Mungkin karena kita habis ada WFH, lebih sering WFH, lebih sering di rumah, lebih sering interaksi sama orang rumah. Dan karena saya sudah mengetahui profil emergenetics ini, jadi hal kecil tuh kadang suka mengacunya ke sini gitu. Karena di sini kan terlihat bahwa yang dominan pola pikir saya adalah struktural dan sosial. Nah di anggota keluarga saya nggak ada yang seperti saya persis gitu. Jadi mungkin ada cerita lucu sedikit ya. Jadi waktu itu saya pernah nanya nih ke adik saya. Mungkin secara gambaran sedikit, saya di sini dominannya sosial dan struktural. Nah adik saya ini sosialnya nggak dominan. Kemudian di assertiveness-nya juga saya ada di tengah. Nah adik saya ini assertiveness-nya ada di range peacekeeping ini. Di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri gitu. Nah terus waktu itu pertanyaannya cukup simpel sebenarnya. Kenapa sih kalau misalnya mesen Gojek, terus kan abangnya suka nyasar gitu, suka nggak bisa dihubungin atau dia bingung gitu. Kenapa sih nggak nelpon aja? Gitu. Terus habis itu dia jawab, kalau bisa di SMS, kalau bisa di teks, kenapa harus nelpon gitu? Terus kan kita bingung, kita karena asertifnya semakin di tengah, jadi kita mikirnya, kan lebih cepat kalau ditelepon, lebih jelas gitu loh. Kenapa sih harus nunggu di teks dulu? Terus kata dia, kan aku nggak butuh cepat. Benar juga ya, karena aktivitasnya ada di sini. Jadi itu sangat menjelaskan bahwa ya nggak semua orang tuh kayak kita, nggak semua orang berpikir seperti kita. Dan itu juga bukan kesalahan dia gitu. It's okay. Jadi emang itu adalah
media kita untuk mengerti orang dengan sangat objektif sih menurut aku. Oke. So kita jadi paham di mana tuh datangnya dari mana tuh dia berpikir seperti itu, dia begitu. Gitu, no hard feelings ya, nothing personal nih. Cuma ini gue mikirnya begini, lo mikirnya begitu gitu ya. Jadi suka lucu. Oke deh. So ya itu ya manfaatnya. Jadi sebenarnya emergenetics memang bukan sesuatu yang hanya bisa dipakai di tempat kerja nih teman-teman. Bukan hanya formalitas yang kita temukan kalau kita meeting misalnya, atau kita ketemu klien misalnya ya, tapi benar-benar bahkan di rumah pun ya itu tetap bisa sangat aplikatif sekali gitu. Nah terakhir nih Caca ingin tahu juga kalau misalnya ini tadi berasa manfaatnya, tapi ada nggak hal lain yang menurut Caca sangat oke banget nih gitu dengan emergenetics ini? Jadi mungkin yang paling menarik, yang paling saya suka tentang emergenetics itu begitu dapat reportnya, visualnya bisa dilihat menarik banget dan praktis banget menjelaskannya gitu. Mungkin kita nggak harus baca terlalu banyak reference, juga di sini sudah cukup menjelaskan, dan konsultannya juga menjelaskan banget caranya, manfaatnya apa. Terus ketika kita ngerti kok, oh bener juga ya gitu, ternyata aku begini, ternyata aku sama orang tua aku begini. Itulah alasannya kenapa kita susah mengerti gitu mungkin ya, karena kita belum menemukan ini gitu. Dan satu lagi mungkin ada aplikasinya Emergenetics yang cukup membantu karena bisa dibawa kemana-mana satu, dan nggak harus bawa ini report yang gede. Mungkin saya bisa tunjukin kali ya. Jadi di aplikasi ini itu kita bisa connect sama orang lain. Terus ketika sudah di pair, kita bisa ada report gimana cara kita berkomunikasi dengan orang dengan berpikir seperti itu gitu. Misalnya saya adalah orang yang struktural, saya suka detail, gimana sih cara berkomunikasi dengan orang yang konseptual gitu. Misalnya sukanya big picture aja, to the point aja gitu. Sedangkan saya sukanya, saya maunya yang step by step, yang lebih detail gitu kan. Kita harus meet in the middle. Jadi memang aplikasi ini sangat membantu untuk kita berkomunikasi sama orang dengan cara yang paling efisien, paling baik, dan paling efektif. Oke, wah thank you banget Ca. Ya, teman-teman mau lihat aplikasinya. Ini simpel banget bener. Kalau banyak yang orang-orang yang sudah mengerjakan klien-klien dari Emergenetics juga itu salah satu yang paling disenangi adalah aplikasi ini. Karena kan kalau laporan kayak tadi mapnya Pak Caca tadi itu bisa kecacar ya, di mana susah banget tuh nyarinya kalau mau ngambil lagi gitu kan, mau cari lagi agak susah. Tapi kalau di sini dengan satu klik gitu aja ya, itu kita bisa langsung akses tuh report kita. Bahkan kita bisa pair tuh benar. Jadi kalau kita tiba-tiba dipanggil bos, wah gue mesti ngapain ya sama bos gue ya, mesti nyiapin apa nih gitu. Nah kita langsung pairing tuh hasilnya ya Ca, terus kita bisa lihat gitu. Oh bos gue ini kalau diajak ngomong dia senangnya bahwa gue harus bawa semua informasi dulu nih, nah, gitu ya. Gambar harus sudah siap nih, jadi harus prepared banget. Nah itu kan kita jadi tadi ya produktivitas kita kerja jadi enak, cepet gitu ya, meetingnya kelamaan ya, nggak ada asumsi salah persepsi dan sebagainya gitu ya Ca. Betul sekali. Gitu. Jadi itu salah satu juga keuntungan atau benefit dari Emergenetics ya teman-teman. Nah terakhir nih Ca, kalau sekarang aku mau tanya, kira-kira kalau Caca mau rekomend orang lain gitu ya, siapapun itu untuk mengerjakan Emergenetics, apa nih satu kalimat atau sesuatu yang bisa buat mereka tertarik untuk ikut Emergenetics? Sebenarnya aku udah banyak banget sih rekomend ini ke teman-teman aku, karena mungkin nggak cuma buat kerja aja ya, bisa buat di rumah, family, sama partner juga bisa, untuk mengerti hal-hal miscommunication, asumsi yang sebenarnya ya itu cuma datang dari kita sendiri aja gitu. Kita belum mencoba untuk ngelihat dari ya lawan bicara kita gitu. Tapi mungkin yang poin kenapa saya mau share ini ke teman-teman, karena ini menarik banget, terus dia efisien, terus dia juga very clear, ngejelasinnya clear banget, cukup detail juga sih sebenarnya kalau lihat summary-nya itu ada apa aja, dan sebenarnya kebutuhan kita apa, atau misalnya cara kita komunikasi sama orang kan nggak melulu apa yang kita mau gitu kan. Terkadang cara efisiennya adalah kita komunikasi dengan cara apa yang dia mau gitu, apa yang lawan bicara kita mau, apa yang lawan bicara kita senangi gitu kan. Jadi it's very efficient, very clear, and very predictable gitu. Karena kita jadi tahu kan, oh orang ini seperti ini, jadi pasti dia abis ini akan ini gitu. Karena emang ada dasarnya dari profil itu sendiri gitu. Oke, sip. Thank you banget sharingnya Caca.
Teman-teman, semoga semua dapat informasi tambahan lagi ya mengenai emergenetics tadi yang menurut Caca sangat praktis digunakan, apalagi ada aplikasinya, it's just one touch gitu kan, kita bisa langsung paham ya. Kemudian predictable mungkin maksudnya lebih kepada kita jadi tahu nih yang diajak kita lawan bicara kita tuh sebenarnya kayak apa nih orangnya, so kita nggak mengira-ngira atau kita nggak jadi punya personal perception gitu ya, tapi suzon ya bener ya, nggak suzon nih, jadi benar-benar clear sesuai dengan gambaran dia seperti apa, profilnya dia seperti apa. Oke, thank you banget ya Ca, udah sharing. Thank you banget. Oke, itu aja teman-teman sharing kita hari ini. Nah mungkin next time kita bisa sharing lagi, discuss lagi, ngobrol lagi sama teman-teman tentang gimana sih aplikasi emergenetics ya sehari-hari. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Guys.